Udah saya sedikit sampaikan untuk pembangunan di lantai bawah sudah 1 minggu. Kalau saya lihat, saya pantau pekerjaan mereka luar biasa ya. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Selalu kita berdoa supaya kekuatan ya diberikan kepada tukang-tukang ya. Jadi waktu 2 bulan itu selesai. Jadi nanti kita ibadahnya di bawah. Kita doakan, terus kita doakan. Ya, supaya apa? Ada sesuatu yang Tuhan singkapkan kepada kita. Ya. Minggu kemarin saya sudah bagikan tentang apa, masih ingat? Ya. Seharusnya hari ini Pak Budi ya. Pak Budi yang di sini. Cuman sesuatu hal dia harus di Bubaan ada tugas. Tapi saya harusnya di Suara Eagle, tapi saya nanti lanjut ke Suara Eagle malam. Ya, jadi 2 kali saya didoakan ya, supaya di Suara Eagle terjadi sesuatu yang luar biasa. Firman yang hidup itu akan membawa mereka kepada kehidupan Zoe life, kehidupan Tuhan. Di mana kehidupan Tuhan penuh dengan kuasa, otoritas. Minggu kemarin saya bagikan bagaimana seorang wanita yang dibawa di hadapan Tuhan. Seorang wanita berzina, ya kan? Bagaimana Tuhan Yesus mengampuni. Itu gambaran kita bahwa Yesus di kayu salib menyelamatkan. 2 perkara kalau di perjanjian lama dikatakan berlawanan dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak suka. Pertama, berzina itu bahasa penyembahan berhala. Jadi kalau ada kisah-kisah seperti berzina itu berarti dengan Tuhan kita menyangkal dia, tidak mempercayai dia. Makanya ketika bangsa Israel tidak percaya, dia pergi berzina. Artinya pergi ke Baal, menyembah berhala. Itu namanya berzina. Dan wanita ini gambaran kita. Bahwa sebelum kita terima Yesus, seperti itulah gambaran kita. Dan dia menjamin, dan inilah gambaran nanti akan saya selesaikan di kayu salib. Itu maksudnya. Makanya ada kisah-kisah seperti itu, bahwa dia akan selesaikan tuntas di kayu salib. Yang sering kita dengar itu, apa itu bertobat, bagaimana saya mau mengalami Tuhan. Ya, setiap detik kita, setiap menit pasti mengalami kesalahan di hadapan Tuhan. Karena apa? Memang dunia ini sudah jatuh. Makanya dunia ini sebenarnya tempat pelemparan. Salah satu ya, iblis dilempar ke bumi. Adam dikeluarkan juga dari Taman Eden. Gabunglah iblis dan Adam beserta keturunannya. Diobok-obok oleh di bumi ini kan. Ya. Kalau kita baca Kejadian 1-11 itu perkara manusia di hadapan Tuhan adalah orang yang benar-benar berzina namanya itu. Mereka tidak percaya sama Tuhan dan memang diikat oleh roh ketidakpercayaan. Mereka taunya pokoknya dengan kekuatan, makanya waktu itu zaman Nuh habis semua ya. Setelah Kejadian 12 sampai Kisah Para Rasul, kalau kita baca semua itu, di mana mulainya Tuhan berperkara memilih bangsa Israel. Makanya Kejadian 12 adalah janji Tuhan kepada Abram. Nanti dibaca itu sampai 15. Terus sampai Kisah Para Rasul, sampai pencurahan Roh Kudus. Itu kepada bangsa Israel. Makanya kalau kita baca di Alkitab, orang Yahudi, orang Yunani, ada 2. Orang Yahudi pilihan Tuhan supaya menjadi saksi bagi bangsa-bangsa sebelum Abram. Dan itu dia dipakai bangsa Israel bukan karena kehebatannya, bukan. Tapi Tuhan mau pakai ini menjadi berkat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak Yesus. Jadi di luar, bangsa Yunani mewakili di luar bangsa Israel. Yang dikatakan penyembah berhala. Jadi tadi ada selalu di Alkitab itu bangsa Yahudi maupun bangsa Yunani katanya.
Tetapi ada satu lagi. Siapa? Gereja Tuhan. Umat Tuhan. Dari mana asalnya umat Tuhan ini? Dari dua Yahudi, Yunani yang percaya kepada Yesus diambil menjadi umat Tuhan. Itulah gereja Tuhan. Jadi tiga di hadapan Tuhan, ada bangsa pilihan. Bangsa Yahudi, Israel. Kedua, orang yang menolak Yesus di luar bangsa Yahudi. Ketiga, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya di Alkitab jelas itu nanti dikatakan. Bangsa itu ada tiga. Jadi di mana kita? Umat Tuhan. Makanya Tuhan menjadi gembala kita, Bapa kita. Itulah yang akan berjalan bersama Tuhan sampai kepada kekekalan. Tetapi bagaimana bangsa Yahudi? Mereka tetap pilihan. Jadi jangan sampai kita, kami ini kan Israel rohani. Mereka pilihan. Karena di Alkitab juga dikatakan, ada masanya mereka juga akan dilawan. Hanya kepada mereka selalu ada waktu-waktu luar biasa. Tapi sakit juga selalu. Nubuatan waktu-waktu dan mereka harus jalani. Coba bayangkan di Babel 70 tahun. Mereka harus jalani. Di Mesir itu sudah janji kepada Abraham. Ketika di Kejadian 15. Mereka di Mesir berapa ratus tahun. Mereka alami. Dan Israel secara fisik mereka alami. Karena mereka kurang begitu percaya. Tapi kita umat Tuhan tak terbatas. Rohnya yang ada di dalam kita tak terbatas. Makanya Tuhan akan mengerjakan pekerjaan besar. Yaitu apa? Kerajaan Allah itu ada di dalam kita. Yaitu Yesus. Luar biasa. Jadi kita sebenarnya setiap kita melakukan perkara yang besar. Tetapi mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan dipakai Tuhan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan Yesus ketika dia di bumi. Kepada siapa? Mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di dalam kita Roh Bapa, Roh Anak, Roh Kudus ada di dalam kita. Makanya perkaranya anak Tuhan bukan dari luar. Bukan. Itu bisa terjadi kenyataan. Tidak bisa dipungkiri. Memang itulah dunia terjadi seperti. Tapi kita tidak ditentukan oleh itu. Tapi dari dalam. Ada roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Luar biasa. Jadi kita pakai. Kita harus mengalami, bukan Roh Kudus hanya tidur gitu. Ya, tidak. Karena kita sudah ditetapkan dipakai dengan kuasa. Saya udah bilang kemarin kan, kita adalah imamat dan rajani bagi Tuhan di muka bumi. Artinya apa? Kita di atas bumi, di atas manusia di bumi ini. Artinya apa? Kitalah yang menentukan nasib bangsa ini, kota, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri. Kita yang menentukan. Makanya di Roma itu, apakah kita harus panggil Tuhan dari sorga lagi, turun ke bumi, katanya kan? Tidak. Firman itu dekat kepadamu, yaitu firman adalah Yesus sendiri. Yakni dalam hatimu, di bibirmu, perkatakan. Yang kamu percaya terjadi mujizat manifestasi. Jadi kalau kita sadari, kita ini adalah orang yang dipakai Tuhan dengan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam kita. Ya. Kita buka Roma 1 ayat 16-17 supaya lebih ditegaskan di sini kenapa Rasul Paulus berkata Injil itu kekuatan Allah. Bisa ditampilkan ya. Kita baca sama-sama, kuat-kuat boleh. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yang 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak
dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tadi ayat 16 itu kan ada Yahudi, Yunani ya. Yang percaya mereka itu dibawa menjadi umat Tuhan. Karena masih banyak yang di luar Yahudi, orang Yahudi nggak percaya, tetap ada. Tetapi orang yang percaya dari situ dibawa menjadi umat Tuhan, itu kita. Nah, Yunani itu mewakilkan kita ya. Jadi orang-orang yang bukan pilihan Tuhan secara fisik. Dikatakan di sini sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Jadi tidak ada goyangan dalam Injil. Karena Injil ada kekuatan Allah. Manusia sekarang mencoba menyelesaikan masalah dengan cara kekuatannya. Dia mencari solusi kemana saja. Mau kepada motivator kah itu? Orang filosofi yang mencoba karena penemuan-penemuan baru, karena ilmu pengetahuan, ada teori-teori segala macam dicari. Bahkan ada dari dukun, ada dari mana, semua dicari untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Satu kekuatan, bahkan orang melenceng, dia untuk bisa kuat pergi kemana. Ada ke Gunung Kawi kemana, sesuai dengan apa yang diinginkan manusia. Karena memang butuh kekuatan itu untuk dia pakai untuk menjalani hidupnya. Tetapi apa dikatakan di sini? Ada kekuatan di atas semuanya itu. Yaitu Dia, Allah kita. Ini yang harus kita sadari, bahwa kekuatan Allah di atas semua. Mau itu seorang filosofi, filsafat yang tidak pernah puas terus mencari, dia hebat, pintar. Makanya ya di Kejadian itu, apabila kamu memakan buah pohon pengetahuan dan yang jahat. Makanya pengetahuan manusia sebelum terima Yesus pun sudah hebat. Makanya orang di luar Yesus pengetahuannya hebat. Itulah pohon kehidupan, pohon pengetahuan itu salah satunya itu kan. Jadi nggak percaya pun sama Tuhan, dia mendapatkan, dia mencoba sampai ada teori Darwin ya, manusia itu berasal dari kera, sampai begitunya gitu ya. Dipercayai lah gitu. Itulah akibat dia memilih pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat katanya. Tetapi ada pohon kehidupan, dia tidak ambil itu kan. Ada dua pohon. Ada pohon kehidupan. Sehingga dia harus dikeluarkan dari taman itu. Jangan-jangan nanti mereka akan makan lagi pohon kehidupan. Akhirnya apa? Manusia tidak bisa bertobat. Mati di dalam maut semua. Sehingga apa? Tepuk tanganlah iblis, mana rancanganmu terhadap ciptaanmu manusia yang sesuai segambar dengan engkau. Tapi jadi bukan karena Tuhan kejam dikeluarkan mereka dari Taman Eden, enggak, karena kasihnya. Karena dia tahu kalau masih di Taman Eden dia akan makan itu pohon kehidupan dan dia akan hidup selama-lamanya dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi dikatakan di sini hanya satu yang bisa kita dapatkan, yaitu kekuatan Allah. Di mana ada kekuatan Allah itu, kan begitu persoalannya. Di mana? Balik lagi ke atas. Di dalam Injil, kan begitu. Bagaimana supaya kekuatan Allah termanifestasi kepada kita? Di dalam Injil. Di luar Injil semua sia-sia. Semua sia-sia. Makanya dikatakan Yesus, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kamu binasa. Itu Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Kabar siapa? Ya kabar Yesus. Itu Injil. Injil adalah dasar kehidupan kita untuk menerima kekuatan Allah. Untuk kita mau menghancurkan pekerjaan setan, mau kita sehat, mau kita dibebaskan daripada semua apapun menjadi persoalan kita butuh kekuatan Allah. Di zaman akhir ini, apalagi kondisi bukan semakin baik, karena memang dunia sudah jatuh semakin gelap.
Tapi makanya dikatakan di dalam kegelapan ada terang. Ya kan? Yesaya berkatakan kita adalah terang. Kita butuh kekuatan Allah untuk kita menang di dalam perjalanan hidup kita di bumi ini. Karena kehidupan kita ketika kita sudah menerima Yesus, kita sudah hidup di dalam kekekalan. Jadi kekekalan bukan nanti di sorga, bukan. Kita ini sudah hidup di dalam kekekalan. Tetapi hidup di dalam kekekalan di bumi ini apakah terus terseot-seot apa gimana? Kita butuh kemenangan. Karena janji kepada Abraham itu janji kepada kitalah yang menerima, menggenapi janji itu. Kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagaimana mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa kita nggak paham bagaimana kita menerima kekuatan Allah? Jadi kekuatan Allah, makanya dikatakan pujian tadi. Tuhan berbuat sesuatu, mengerjakan. Kita hanya apa? Percaya. Tetapi kadang kita harus melakukan dengan kekuatan kita. Atau kita memulai dengan iman, tapi akhirnya kekuatan. Kan itu tadi ayat 17, coba tolong ayat 17. Luar biasa ini hafal, sungguh-sungguh hafal ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nyata, artinya kita alami. Kalau bicara nyata kita alami. Kita alami dan kita mengalami pemulihan-pemulihan. Dikatakan yang bertolak dari iman. Kita ini adalah orang yang beriman ya. Percaya kepada Yesus adalah orang yang beriman ya. Orang yang beriman kebalikan daripada hukum Taurat. Hukum Taurat orang yang berbuat, ya kan? Hidup berbuat. Kalau kita di dalam Yesus hidup beriman. Berbeda sekali. Perjanjian lama mereka berbuat. Ya nggak sanggup lah mereka berbuat sampai itu semua hukum Taurat itu nggak sanggup mereka. Tapi mereka harus lakukan. Satu salah maut. Tapi di dalam Yesus kita beriman, berarti bukan berbuat. Tetapi apa? Percaya kepada perbuatan Yesus. Yesus yang berbuat. Ya, bukan kita. Makanya dia perantara kita. Bapa hanya lihat dia. Keberadaan Yesus. Bukan keberadaan kita. Bapa tidak melihat keberadaan kita. Kalau keberadaan kita mungkin ya setiap detik kita dosa juga. Khawatir aja dosa loh. Kita tahu yang baik katanya tidak kita lakukan dosa juga. Ya, tapi kita umat Tuhan. Orang yang dibenarkan. Kita dibenarkan karena kita bukan karena melakukan yang benar. Yesus dibuat berdosa bukan karena Yesus melakukan dosa, bukan. Dia tidak kenal dosa, tapi dibuat jadi dosa. Bukan karena dia melakukan dosa, bukan. Karena dia menerima, mengambil semua, menyedot semua dosa kita. Ditangguhkan ke tubuhnya. Sehingga dia yang tidak kenal dosa, yang tidak berdosa, yang suci kudus jadi berdosa. Kenapa? Semua dia ambil dari kita karena pelanggaran kita ditangguhkan kepada tubuhnya. Kita dibenarkan bukan karena kita melakukan yang benar. Kalau kita melakukan yang benar itu di perjanjian lama, kita harus berbuat. Tetapi di dalam Yesus kita dibenarkan. Karena memang kita salah, orang namanya dibenarkan karena kita berbuat tidak benar. Kita dibenarkan karena kita menerima kebenaran Yesus. Yesus berdosa karena dia menerima dosa kita. Kan begitu. Jadi jelas, clear ini ya. Jadi kita dibenarkan bukan karena ada sesuatu yang kita perbuat. Tapi apakah berarti saya harus bebas melakukan apa-apa? Tidak. Perbuatan yang muncul dari kehidupan kita adalah buah. Buah. Makanya kita harus menempel terus ke pokok, yaitu Yesus. Kita ranting. Ranting tidak bisa berbuah dari ranting sendiri. Gak bisa. Dia harus menempel. Menempel doang. Karena sumbernya pokok masuk ke ranting. Ranting berbuah. Jadi kita ranting. Tapi berbuah. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena menerima.
Makanya dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Nanti saya akan bagikan bagaimana, apa itu Injil. Kan begitu. Kabar baik. Berarti segala yang tidak baik bukan dari Tuhan. Ya, kalau kita tertuduh, terdakwa, kamu awas, kamu nanti Tuhan marah loh, nanti kamu akan macam-macam lah dibuat negatif. Itu bukan dari Tuhan. Udah pastikan itu bukan dari Tuhan. Karena Injil adalah kabar baik. Makanya kenapa kita bisa beribadah seperti ini? Karena tadi saya bilang, orang yang terima Yesus, percaya Yesus, menjadi umat Tuhan. Umat Tuhan menerima kabar baik. Kabarnya siapa? Yesus. Yesus apa sih yang dibuat kabar baiknya? Bapa, dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, itu umat kita tadi, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil itu adalah kabar baik yang dia lakukan di kayu salib. Apa yang dia lakukan di kayu salib? Kematian dan kebangkitan. Apa itu kematian? Kematian Yesus apa tadi? Sebenarnya kitanya di sana harus mati. Itulah kasih yang luar biasa itu. Seharusnya kita mati, tapi Yesus mati. Karena apa? Dosa-dosa kita semua ditangguhkan ke tubuhnya. Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Kita harus tahu. Kok nggak datang aja sebagai Tuhan langsung tak berbentuk roh, ngomong aja. Seperti di zamannya Musa gitu kan. Dari api ngomong, dari angin ngomong gitu. Ya. Yesus menunjukkan karena kasihnya dia datang. Dia menjadi manusia untuk apa? Pertama, Allah itu kasih. Allah itu juga kudus. Ya. Arti kekudusan, makanya di Perjanjian Lama, setiap yang melakukan kesalahan dosa langsung mati. Rajam langsung kan? Karena Allah itu kudus. Kalau kita pahami penggenapan semua Perjanjian Lama, para nabi menggenapi semua di dalam kehidupan kita, yaitu kasih Yesus. Tetapi kita sudah dalam dosa. Kan harus kita dirajam juga. Upah dosa adalah maut. Roma 3:23. Tetapi dia kasih juga, dia mengasihi kita. Artinya dosa tetap dihukum. Ya. Tidak kompromi sama Tuhan, dia kudus, setiap dosa hukum. Tetapi dia mengasihi. Bagaimana menyimbangkan itu? Dia adil. Karena kasihnya, dosa kita enggak dihukum kepada tubuh kita. Dia kasih, enggak bisa. Tetapi dia kudus, dia harus hukum setiap dosa kita. Berarti dia harus cari pengganti, yaitu Yesus. Datang sebagai manusia supaya bisa mati. Tubuh kita sama, ditangguhkan nanti ke dia. Karena kasihnya, Tuhan tidak menghukum kita. Tapi dia kudus harus hukum, dia adil. Adil bicara apa? Tadi ya jelas ya, dia kasih, dia tidak menghukum dosa kita di dalam tubuh kita. Tapi dia kudus, dia harus hukum. Makanya dihukum, cari tubuh pengganti, yaitu Yesus datang ke dunia berupa manusia. Dia harus selesaikan di kayu salib. Karena keadilannya, ini harus kita pahami. Dia sudah selesaikan di kayu salib. Semua utang kita, semua penyakit, semua dosa, semua apapun sudah ditanggung. Tapi dia adil. Dia tidak akan mengingat dosa-dosa kita lagi dan tidak memperhitungkan pelanggaran kita lagi. Itu keadilannya. Seperti misalnya saya contoh ke Pak Leo kan. Saya punya utang sama Pak Leo, tapi saya nggak bisa bayar. Ya,
Pak Andreas akhirnya bayar utang saya ini, Pak Leo. Keadilannya dia tidak bisa lagi tagih ke saya. Tapi dia baik. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan sempurna. Tuntas dosa kita. Tuntas semua. Makanya dikatakan finish, selesai. Artinya apa? Semua dosamu sudah selesai. Dia adil. Tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Itu luar biasa. Itu nubuatan dari para nabi. Digenapi di Roma, di Ibrani. Semua pelanggaran kita. Bahkan dia menaruh belas kasihan kepada kesalahan kita. Udah salah, berbelas kasihan coba. Wah, ini siapa kita ini? Ini konteks tadi pilihan itu tadi ya. Dari Yahudi, Yunani, bertobat jadi umat Tuhan. Kita ini pilihannya. Ya. Jadi keadilan Tuhan, aku sudah menghapus dosa. Aku sudah tanggung semua. Dan tidak lagi saya ingat. Makanya yang baik yang akan saya berikan. Makanya kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa dosa kita sudah dihapus. Ya. Kebangkitannya adalah, makanya dikatakan di 1 Korintus. Kalau kita baca 1 Korintus berapa itu? 15 ayat 17 sampai 19. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Kalau dia tidak bangkit, apa yang terjadi? Sia-sia semua imanmu. Sia-sia kamu percaya, bahkan kamu adalah orang yang paling malang di dunia ini. Baca 1 Korintus 15 mulai dari 17, 18, 19. 20 dikatakan, tetapi yang sesungguhnya Yesus bangkit. Artinya apa kalau kita lihat di atasnya? Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kamu tetap hidup dalam dosamu. Berarti bangkit adalah kebenaran. Bukti bahwa dosa kita sudah diampuni. Makanya setiap hari Minggu di tempat ini adalah hari di mana Yesus bangkit. Bersama-sama kita merayakan kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita. Bersama-sama kita diingatkan bahwa dosamu sudah. Dan tidak saya ingat-ingat lagi. Yang mengingat siapa? Iblis mendakwa kita. Tuh, kamu tadi udah begini loh. Saya dibenarkan bukan karena apa yang saya lakukan, tapi karena kebenaran Yesus yang saya terima. Inilah yang kita renungkan kebaikan Tuhan, sehingga kita dikatakan, itu yang dikatakan bertobat. Makanya kalau kita tidak renungkan kebaikan itu, seperti contoh kepada wanita berzina, yang seharusnya dia dirajam. Bayangkan kenapa batu dipakai untuk merajam. Kenapa batu? Saya juga renungkan itu. Kenapa enggak kayu gitu ya? Kenapa enggak dibakar aja atau apalah gitu? Banyak kan benda-benda lain untuk mematikan seseorang. Tapi kenapa batu? Karena hukum Taurat ditulis ke batu. Jadi harus batulah yang harus melanggar. Siapa yang melanggar? Batu yang menimpa dia. Makanya harus dirajam dengan batu. Karena 2 loh batu isinya apa? Itulah hukum Taurat. Yang berzina rajam dengan batu. Makanya ketika Yesus menulis itu apa ya? Banyak penafsiran ya. Ketika dikatakan silakan siapa yang tidak berdosa, yang pertama sekali melempar dia dengan batu sambil dia menulis. Apa yang ditulis? Kira-kira. Saya pelajari banyak literatur dan banyak Google pun saya buka-buka. Saya pertimbangkan semua, apa ya Tuhan ya. Ternyata di daerah ketika dia ada di situ, kalau kita tanah, itu bahasa Indonesia diterjemahkan. Sebenarnya pada saya itu batu. Batu. Dia tulis itu hukum Taurat. Karena memang Yesus yang ibaratnya menerbitkan surat Taurat itu kan. Dialah pemilik hukum Taurat itu. Sehingga dia tulis. Mungkin orang lirik-lirik juga ya. Wih, gawat ini dosaku ini. Akhirnya makanya pergi semua. Mulai daripada yang tua. Karena mereka udah berakar. Ya kan? Mungkin lirik. Karena apa? Tuhan sanggup membuat mata mereka terbuka. Untuk membaca tulisan Tuhan Yesus itu. Dialah
Dia tahu mereka semua bahwa Yesus yang mengirim hukum Taurat kepada Musa dalam 2 loh batu. Makanya langsung batu mereka langsung lepas. Ya kan? Yang mulai di kantong, waduh malu bawa batunya. Cepat-cepat pergi kan? Hanya tinggal 2 kan? Apakah tidak ada yang menghukum kamu? Merajam? Enggak ada. Inilah bukti berbaliknya ketika Tuhan Yesus menulis di batu itu hukum Taurat. Dia balikkan dengan kasih. Luar biasa kalau kita renungkan itu, iya. Selama ini kita baca sepintas saja gitu. Dia akan tunjukkan kasih. Dia akan genapi apa yang dia tulis di hukum Taurat itu di atas batu. Bayangkan tangannya yang menulis kalau kita balik ke perjanjian lama ketika dengan Musa apa? Tangannya kan? Tangan Tuhan yang menulis di 2 loh batu itu hukum Taurat. Dan dia genapi ketika dia diperhadapkan. Orang yang berzina dia tulis kembali karena memang dari dia. Tetapi saya tidak membalas dengan rajam. Tetapi mulai dia akan genapi dengan kasih. Berbalik. Bagaimana hukum Taurat langsung dibalik sama dia dengan kasih. Aku pun tidak menghukum kamu. Padahal mungkin si wanita itu lihat, hukum Taurat ditulis juga, ya tahu dia ya semua ya. Tapi aku pun tidak menghukum kamu. Mulai sekarang tergenapilah ini. Bahwa tubuhnya yang akan disalib. Upah dosa adalah maut dan harus dihukum. Jadi ketika dia lakukan itu, 180 derajat wanita itu bertobat. Begitu kasihnya luar biasa. Dia tidak lihat lagi hukum Tauratnya sama si wanita, tapi dia lihat. Pertama dia takut, pasti saya mati dirajam, sudah selesai. Tetapi apa yang terjadi? Kasihnya melebihi daripada dosa. Itulah pujiannya. Kalau ingat saya ingat Pak Leo aja. Kasihmu yang lebih besar melebihi dari dosa. Kalau kita lihat ya, makanya kalau kita perjanjian lama baca betul-betul pelajari ya. Karena itu adalah gambaran Yesus yang tidak kelihatan. Kalau perjanjian baru adalah gambaran di mana perjanjian lama yang disingkapkan. Ya. Makanya kalau di perjanjian lama kan, kalau mereka bawa bikin persembahan di mezbah ya kan? Itu mezbah apapun di atas mezbah pasti habis terbakar ya. Hangus. Artinya apa? Dosa, kejahatan masih lebih besar daripada pengorbananmu. Makanya mereka harus setiap dosa datang bawa binatang kan? Sekali setahun imam besar harus masuk ke tempat Maha Kudus. Dan tidak ada sisa, dibakar terus. Dibakar habis. Berarti kesimpulan apa? Dosa lebih besar daripada persembahan. Makanya tidak ada di perjanjian lama persembahan yang sempurna yang menghapus dosa. Kita lihat Yesus di kayu salib. Ketika ditangguhkan murka Allah, semua ditimpakan ke dia. Apakah Yesus hangus? Hilang? Enggak. Pengorbanan Yesus lebih besar daripada dosa kita. Apapun dosa kita, lebih besar Yesus yang digantung di kayu salib. Pengorbanannya, bahkan dia bangkit, luar biasa. Kalau perjanjian lama nggak bisa bangkit itu binatang yang sudah hangus. Karena apa? Dosa tetap lebih besar. Makanya tidak ada di perjanjian lama dibenarkan, tidak ada diampuni. Tetap mereka setiap orang yang hidup di dalam hukum Taurat terkutuk. Tetapi hidup di dalam Yesus Kristus diberkati. Inilah yang membuat kita, kalau kita mengalami dosa, kita ingat Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus lebih besar daripada dosaku. Dia bangkit, bukti bahwa dosa kita sudah dihapus. Jadi kalau ada dakwaan setan, bagaimana? Tapi saya kan masih melakukan.
Hal-hal begini masih pikiran saya masih seperti ini bagaimana? Oh, berarti kita belum harus banyak belajar Injil berarti ya. Bagaimana pengorbanan Yesus sempurna, tuntas. Makanya kita harus merenungkan kebaikan Tuhan. Saya kan kemarin udah saya berikan ke contoh-contoh ya, si Zakheus itu ya. Si Matius, bayangkan Matius yang tertolak. Kalau di sana Zakheus, Matius adalah orang yang kerja urusan-urusan pajak, di mana urusan pajak di situ sangat tidak diterima oleh bangsa Israel karena menguntungkan para penjajah itu Romawi. Jadi dia ambil pajak bukan untuk kesejahteraan Yahudi, tapi untuk penjajah. Jadi jadi sudah satu keputusan bagi bangsa Israel. Pemungut cukai adalah musuh. Pemungut cukai adalah dosa yang paling parah. Karena bayangkan, bangsa sendiri dikuras bangsanya sendiri. Itu kan, itu namanya istilahnya itu? Pemberontakan ya. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya. Siapa yang tahu ketika Matius sendiri di kamarnya? Siapa yang tahu Zakheus? Siapa yang tahu wanita berzina ini di kamarnya sendiri merenung? Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Makanya Yesus datang karena Yesus yang tahu hatinya. Makanya kalau kita lihat orang bersalah atau gimana, jangan langsung kita menghakimi. Mungkin latar belakangnya beda. Kenapa dia, kalau dengan sekarang ini kalau kita dengar, banyak berlatar belakang karena broken home ya, sehingga dia mengalami kehidupan seperti wanita berzina itu. Dia nggak tahu bahwa dia sebenarnya diperlakukan dari kecil nggak benar. Akibatnya seperti itu. Siapa yang tahu? Taunya hukum. Hukum. Makanya Tuhanlah yang tahu. Manusia hanya tahu apa yang kelihatan yang sudah terjadi. Tetapi yang tersembunyi di balik semua adalah Tuhan. Kalau kita baca Ulangan 29 ayat 29. Bagi yang kelihatan bagi kita itu ya kelihatan. Tetapi ada sesuatu yang tidak kelihatan. Disitulah kita tidak boleh menghakimi. Bahkan kita berdoa. Makanya Tuhan Yesus katakan, ampunilah musuhmu. Berdoalah buat dia. Makanya Tuhan Yesus datang ke bumi karena apa? Dia yang tahu setiap kebutuhan dan masalah kita. Makanya kita harus datang kepada Yesus. Mana ada, bahkan diri saya sendiri nggak tahu kadang di dalam diri saya, tapi ada Roh Kudus yang tahu. Makanya Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hanya kita hanya berkata, nggak bisa ngomong, hanya kalau saya bahasa roh aja. Gak bisa, ya setan gak bisa tahu artinya bahasa roh, cuma malaikat. Makanya kalau kita ngomong bahasa Indonesia ya iblis tahu. Makanya ketika Yesus dibaptis, ya kan, sama Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi? Langit terbuka, turun Roh Kudus, berbentuk merpati, dan suara, inilah anak yang aku berkenan. Yang paling aku kasih, kepadanya lah aku berkenan. Langsung apa? Iblis tangkap. Dia ternyata yang selama ini yang saya kejar-kejar dari Kejadian. Bahwa dikatakan inilah yang akan meremukkan kepalaku. Tetapi dia dikatakan apa? Dia akan meremukkan tumit. Makanya Yesus dihalip kan, diremukkan di salib. Ini dia ternyata. Makanya dibawa ke padang gurun. Dicoba ya. Apa yang terjadi? Yesus apakah dilawan atau bagaimana? Enggak. Apa katanya? Dia menang. Ada tertulis. Bacalah firman Tuhan ini, ada tertulis. Inilah kekuatan, yaitu Injil. Kekuatan Allah. Ketika kita mengerti Injil, kabar baik, apa yang dilakukan Yesus di kayu salib, kita renungkan, disitulah kekuatan Allah.
mengalir ke kita. Kalau kita tidak mengerti kebaikan-kebaikan Tuhan dan kita tidak bisa renungkan, kekuatan Allah nggak bisa mampet. Makanya dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Ketika kita suarakan Injil, aku sudah dibenarkan. Oh, iblisnya kabur. Aku ternyata sehat, saya ini kuat. Loh, Tuhan bilang finish, dosaku tidak diingat. Kok kapan Tuhan lupa? Kok bisa lupa Tuhan? Tapi dikatakan tidak mengingat-ingat. Loh, saya ini, berarti yang ingat saya siapa? Wah, ini setan. Dalam nama Yesus menyingkir. Jangan ada kamu di dalam kehidupan saya. Tuhanku, Bapakku, Gembalaku tidak mengingat dosaku. Dan dia sudah tuntaskan di kayu salib. Ini kabar baik. Ini yang kita perkatakan. Kan saya udah bilang 2 Korintus 4 ayat 13. Kita punya roh iman, artinya apa? Apa yang kita percayai kita perkatakan. Maka terjadi mujizat. Terjadi manifestasi. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakan memperkatakan, dia harus makan buahnya. Jadi apa yang mau kita terima yang jahat, perkatakan yang jahat, kamu sendiri akan makan. Kamu gosipin orang, balik kamu yang makan sendiri. Pasti. Tapi kamu berkati orang, Tuhan bilang 100 kali lipat menjadi bagian. Makanya banyak-banyak kita berbuat Injil, kabar baik. Kita doakan sebanyak-banyak memberkati. Apalagi memberkati pendeta, menerima berkat pendeta, menerima berkat nabi, menerima berkat kerasulan. Semua berkat bahkan di sorga nanti. Karena pendeta tidak bisa jalan sendiri. Harus ditopang sama umat Tuhan, yaitu doa-doa mereka. Tetapi Tuhan tidak pernah berutang. Dia akan salurkan. Berkat yang harus saya terima, bayangkan. Saya terima mahkota besar. Tapi yang berdoa itu mungkin lebih kali diterima. Karena dia doain juga banyak pendeta. Didoain terus sampai kusut berpuasa. Tuhan pakai dia dengan luar biasa, urapi. Dia akan menerima berkat pendeta. Berkat nabi dia terima. Itu Alkitab loh, kata Alkitab. Tapi kalau kita gosipin pendeta, apa yang terjadi? Waduh. Ya kita harus menyadari ini, bertobat. Artinya bertobat, sadar bahwa Tuhan Yesus juga mengampuni pendeta saya, mengampuni saya. Itu namanya bertobat, bukan menghakimi, enggak. Ya Tuhan, ternyata saya juga orang yang dibenarkan, dia juga yang dibenarkan. Ada Roh Kudus di dalam dia. Aduh, kenapa saya nggak suka lihat ada Roh Kudus? Makanya hati-hati kalau ketemu, ada Roh Kudus. Kita doakan, berkati dia Tuhan. Bayangkan kalau kita saling berdoa untuk semua jemaat. Jemaat ada 100, masing-masing mendoakan 100. Waduh, berkatnya luar biasa. Berkatnya luar biasa. Mau terima berkat, terima kekuatan Allah. Apa itu kekuatan Allah? Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Apa kabar baik? Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Finish. Dosamu sudah lunas. Artinya apa? Kalaupun ada tapi saya bersalah. Terus inilah yang kita bawa terus kepada Tuhan. Selalu berkata, ada kesaksian banyak. Ketika penjahat, ketika orang tentara Amerika di Vietnam, macam dia mendeklarasikan firman Tuhan itu terus. Mungkin karena ketakutan, terserah dia. Tetapi tetap Allah setia. Sampai Alkitabnya merokok, ganja atau apa itu sono. Sampai kebakar Alkitabnya itu. Tapi tetap bilang, Tuhanku baik apa. Sampai dapat ayat yang Tuhan bicara. Langsung dia tidak sadar, loh kok berubah. Bertobat itu begitu. Yang merokok, aku adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Saya kan diterima, tapi merokok terus. Tetap, jangan mau didakwa sama iblis. Tuh kamu merokok. Terus, aku ini dibenarkan dia dapat. Bukan karena saya merokok, tetapi karena Yesus di kayu salib sudah benar. Lihat, waktunya Tuhan pas. Besok-besok, ada kesaksian. Tiba-tiba dia bangun, nggak suka rokok. Dia langsung mulutnya ini, wah katanya. Tapi nggak dikasih tahu berapa lama dia memperkatakan terus. Aku ini anak Tuhan, aku adalah anak yang paling disayangi. Aku ini dibenarkan. Dosaku sudah diampun dan tidak pernah diingat Tuhan. Terus, tapi masih juga keterikatan ini. Terus, tetapi dia tetap nggak berhenti. Terus. Tak,
langsung seperti wanita berzina. Kasihnya mengalir. Kenapa kok enggak doa sekarang besok langsung dijawab ya? Dia suka mendengarkan suara kita. Itulah hati Tuhan. Dia sangat senang mendengarkan keluhan kita yang tidak terucapkan. Bahkan Roh Kudus berdoa, kita berdoa, Roh Kudus berdoa. Senang mendengar. Makanya kita ini adalah orang-orang yang disayang sama Bapa di sorga. Dia senang. Jadi jangan berhenti. Anakku ini orang yang luar biasa, di pemimpin. Dia pintar, dia terus saja sampai unlimited. Lihat aja nanti lihat. Bukan karena perbuatan, tapi karena speed, perkataan kita. Sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang ada di dalam dia, ada dalam kita terkoneksi. Luar biasa kan? Inilah Injil. Banyak kebaikan Tuhan, kita gali terus. Explore dari firman Tuhan. Kita gali kebaikan Tuhan banyak sekali. Ketika kita renungkan, wah luar biasa kebaikan Tuhan. Itulah Injil. Kekuatan Allah. Jadi kalau kita mau menerima berkat, mau menerima kekuatan Allah, renungkan kebaikan Tuhan. Jangan merenungkan kejelekan orang. Renungkan kebaikan Tuhan, maka kuasanya tak tertahan. Zut. Jadi kuasa Tuhan mau kita terima, renungkan kebaikan Tuhan, itu aja, nggak ada yang lain. Bukan sesuatu hal yang susah kan? Ya makanya di gereja ingat hari Minggu kebangkitan, kemenangan. Kita terima firman. Makanya saya tidak bosan-bosan membagikan tentang kebaikan Yesus. Karena memang harus itu saya bagikan. Tidak saya bagikan yang lain. Tetapi kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Supaya apa? Transfer. Sehingga kuasa Allah mengalir. Tidak ada yang bisa bayangkan kalau kita kepada teman aja, engkau baik, pinjam dong. Oh iya ya, mana ya? Udah, engkau usah kembalikan, pergi aja. Habis kita bilang baik terus dia. Yo, ya kan? Tapi kalau kita bilang, dasar pelit apa? Udah balik sama dia, pinjam dong, enggak. Karena roh, ya kan? Tapi kalau, makanya ada orang, naikkan dulu katanya. Itu memang. Kalau secara roh itu benar itu. Kita harus katakan, engkau baik. Tapi gak ada uangku. Ya, kamu kan orang kaya diberkati kok. Gak banyak kok, sedikit aja. Karena otaknya sudah dibikin baik ini. Berkat juga turun sama dia. Akhirnya dia bisa transfer kasih ke dia kan. Kenapa kita memberkati? Kamu orang kaya, kamu diberkati Tuhan. Makanya jangan sungkan-sungkan berkata kepada, diberkati Tuhan kamu. Kamu akan terima baliknya. Ya kan? Buahnya kita kan terima. Waktunya udah. Ya, nanti saya lanjut lagi. Ya. Puji Tuhan ya. Injil adalah kekuatan Allah. Apa itu Injil? Kabar baik. Kabar baik tentang apa? Yesus yang sudah menyelesaikan. Dia datang ke bumi ini karena dia sayang sama kita. Karena dia mau memberikan yang baik. Bukan yang jahat, tetapi yang baik. Renungkan yang baik, maka nama Tuhan dimuliakan. Dia senang. Tapi kalau bilang, aku udah berdoa Tuhan, tapi Tuhan gak jawab. Ya baliklah ke kita, apa yang kita katakan. Bukan salah Tuhan, tapi Tuhan senang mendengar kita. Tetapi secara roh, yang baik kita akan terima yang baik. Jadi firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam bibir perkataan kita dan di dalam hati kita. Perkatakanlah itu setiap saat, Tuhan baik, Tuhan baik. Aku sakit, Tuhan baik, Tuhan penyembuh. Tapi maksud Tuhan baik, Tuhan penyembuh, teruskan itu. Maka Tuhan senang dia lihat. Bukan karena dia alami. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Firman dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Artinya yang tidak kelihatan, yang kelihatan bukan menentukan hidup kita. Penyakit yang ada bukan menentukan itu akhir daripada hidup kita. Masalah yang kita hadapi bukan itu menentukan hidup, tetapi yang tidak kelihatan itu bukti iman. Pekerjaan Yesus di kayu salib sudah tuntas. Itu Ibrani 11 ayat 1. Jadi apa pengharapan kita? Harus didasari oleh iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kamu harapkan? Yang baik. Lihat. Bukti dari yang tidak kelihatan. Artinya Tuhan menyediakan yang selalu yang baik. Yang tidak kamu lihat. Makanya dikatakan apa yang tidak pernah aku pikirkan, bayangkan. Dengar, Tuhan sediakan bagi kita. Bagi orang yang mengasihi dia. Kasihilah dia, maju dalam pelayanan, ambil bagian dalam pelayanan. Saya sudah buktikan dengan istri saya. Maju terus apapun yang terjadi.
mau diponis dokter apapun, maju sampai saya bilang biarkan Tuhan. Mau di tengah jalan saya melayani dengan sakitku ini. Tetapi apa yang terjadi? Sampai sekarang puluhan tahun kami alami kebaikan, mukjizat demi mukjizat. Karena kami katakan Tuhan itu baik. Perkataan kita selalu Tuhan baik, Tuhan baik. Maka kita selalu bersyukur. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupanmu. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Banyak. Artinya kita mengucap syukur terus. Tuhan itu baik. Perkatakan, saudara-saudaraku baik semua. Baik-baik semua. Kalaupun iblis, kan itu kemarin kamu digosipin, kamu ditipu. Baik semua. Ada Roh Kudus dalam dia. Ada Tuhan. Dia mengalami pemulihan. Tolong semua teman-teman kita perkatakan, darah Yesus membungkus dia. Dia baik. Makanya kuasa Allah mengalir, melepaskan dia. Melepaskan dia dari tawanan setan. Karena perkataan saudara. Makanya kita dikatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, doakan. Maka balik dia akan lepas, kita menerima berkat. Karena Tuhan tidak pernah berutang. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Injil adalah kekuatan Allah. Bagaimana Allah mau menyalurkan berkat, kekuatan, kuasa. Karena kami merenungkan yang baik terus. Terlebih apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Kami merenungkan kebaikan Tuhan, kami juga merenungkan saudara kami, semua baik, mereka sehat, mereka diberkati. Semua saudara-saudara seiman kami diberkati luar biasa. Turunlah berkat atas saudara-saudara kami ini Tuhan. Kalaupun ada yang menjengkelkan, baik Tuhan itu baik. Dia diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus mereka lepas dari ikatan setan. Dan dia adalah ciptaan Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam dia. Dia adalah baik. Maka kita menerima feedbacknya dari Tuhan. Mengalami berkat yang luar biasa. Mari kita, supaya kita renungkan, kita lakukan firman Tuhan ini. Kalau di dalam pikiran kita semua yang baik, apa yang terjadi? Damai sejahtera Allah melimpah kita. Kita hidup damai sejahtera dengan Tuhan. Mengalami Tuhan, pengenalan akan Tuhan hari lepas hari semakin dalam. Sehingga kita berkata, aku tidak butuh yang lain selain Yesus Kristus. Engkaulah yang termulia. Engkaulah yang aku butuhkan di bumi dan di sorga seperti pujian tadi. Karena dialah sumbernya yang baik adanya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus.